Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, di dalam video pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan mata kuliah kita, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, untuk materi bab 5, ada demokrasi di Indonesia. Nah, kita berangkat ke konsep dasar demokrasi terlebih dahulu. Ya, jadi di sini ada the people. The people itu artinya rakyat ya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inilah konsep dasar demokrasi. Nah, konsepsi demokrasi dalam bahasa Yunani disebut dengan demokratos. Jadi, gabungan dari kata demos yang artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan atau kedaulatan. Makna pemerintahan dalam konsep demokrasi bahwa dari rakyat, government of the people, pemerintahan oleh rakyat, government by people, dan pemerintahan untuk rakyat, government for people, berkembang menjadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di sini ada kata musyawarah. Nah, musyawarah, maka dengan adanya musyawarah ini menghasilkan suara mayoritas. Nah, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, hakikat makna government of the people dalam negara demokrasi, legitimasi atau keabsahan terhadap siapa yang memerintah atau pemerintah berasal dari kehendak rakyat. Nah, government by the people, pemerintah dalam sistem demokrasi, memerintah adalah atas nama atau mewakili rakyat. Nah, government for people artinya dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan oleh pemerintah harus dilangsungkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, lanjut kita ke bagian B, norma-norma yang mendasari demokrasi. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Menurut Henry B. Mayo, didasari oleh beberapa norma. Nah, yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keempat, mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. Nah, yang kelima yaitu menjamin tegaknya keadilan. Nah, selain pendapat yang tadi, ini ada lagi pendapat Frans Magnus Suseno bahwa ada 5 prinsip negara demokrasi. Yang pertama, dia itu sistem negara hukum yang mengandung arti demokrasi tidak mengenal kata-kata absolut atau kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan di negara demokrasi berada di tangan rakyat dan diatur oleh hukum, yaitu Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan lain-lain. Yang kedua adalah social control atau pengawasan oleh rakyat, baik yang dilakukan secara langsung, begitu juga melalui lembaga-lembaga sosial politik yang ada. Social control menghendaki adanya transparansi. Nah, yang ketiga, pemilu yang bebas, antara lain tergambar dari diselenggarakannya pemilu oleh lembaga independen serta
pemberian hak dan kewajiban yang sama kepada semua partai politik peserta pemilu. Nah, yang keempat prinsipnya yaitu mayoritas, bahwa nilai-nilai dasar demokrasi merujuk kepada kepentingan rakyat banyak atau mayoritas dan bukan pada kepentingan segelintir orang. Prinsip yang kelima, adanya jaminan terhadap HAM, hak asasi manusia, antara lain ditandai dengan adanya lembaga khusus dan independen yang menangani setiap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Nah, kita ke bagian C, komponen-komponen penegak demokrasi. Komponen-komponen tegaknya demokrasi yang pertama yaitu negara hukum. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa maksudnya di sini negara hukum yaitu negara yang diatur oleh, misalnya kayak kita di Indonesia, kita berdasarkan undang-undang dasar, diatur oleh beberapa undang-undang lain. Makanya ada disebut dengan undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang lalu lintas, dan lain-lain. Lanjut, pemerintahan yang good governance. Yang ketiga, badan pemegang kekuasaan legislatif. Yang keempat, peradilan yang bebas dan mandiri. Yang kelima, masyarakat madani. Yang keenam, pers yang bebas dan bertanggung jawab, dan infrastruktur politik. Nah, kita ke bagian D, model-model demokrasi. Dipandang dari orientasinya, ada dikatakan demokrasi liberal. Artinya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan individualisme. Yang kedua, ada dikatakan demokrasi terpimpin. Maksudnya demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin negara, di mana rakyat mempercayakan kepadanya untuk memimpin demokrasi di negaranya. Nah, model yang ketiga ada demokrasi sosial, artinya demokrasi yang menaruh kepedulian besar terhadap keadilan sosial dan egalitarian. Dipandang dari mekanisme pelaksanaannya, ada demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Cirinya kalau langsung itu dengan penampakan kedaulatan rakyatnya yang dilakukan secara langsung. Nah, demokrasi yang tidak langsung, mekanisme kedaulatan rakyatnya diwakilkan kepada lembaga perwakilan negara tersebut. Nah, kita ke demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, sistem demokrasi yang dianut Indonesia disebut dengan demokrasi Pancasila, yakni suatu sistem demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, secara sederhana dapat ditegaskan bahwa demokrasi Pancasila itu adalah sistem demokrasi yang religius, humanis, nasionalis, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, mufakat, serta berkeadilan sosial. Nah, demokrasi di Indonesia adalah kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalian bisa buka nanti pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Menurut salah satu pakar, Hardjono, yaitu mantan hakim Mahkamah Konstitusi, dalam konteks kedaulatan rakyat ini ada dua hal yang harus dibedakan, yakni kedaulatan yang masih berada di tangan rakyat dan kedaulatan yang telah dilimpahkan kepada atau dilaksanakan dalam kerangka Undang-Undang Dasar sebagai sebuah potensi. Sehingga kedaulatan ada di tangan rakyat masih tetap eksis dalam genggaman rakyat. Nah, ada teori dari Prof. Hasairin tentang demokrasi Pancasila
bahwa demokrasi Pancasila itu pada dasarnya adalah demokrasi sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh semua pihak bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih nampak pada saat ini dalam praktek hidup masyarakat hukum adat seperti nagari di Minangkabau, desa di Jawa, marga di Sumatera Utara, dan lain-lain. Nah, ini pendapat Profesor Hasairin sebagaimana dikutip Rosikin Daman. Nah, kita ke demokrasi Pancasila kembali. Di sini Noto Negoro juga mengungkapkan bahwa demokrasi Pancasila itu merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pendapat lain ada dari Darci Darmidiharjo bahwa demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Makanya setiap kali kita berunding dan ada pemilihan segala sesuatu, misalnya kita di dalam sebuah kelas ingin memilih siapa ketua tingkatnya, kita bisa pilih dengan musyawarah mufakat. Lanjut, mengutamakan persatuan dan nasional dan kekeluargaan. Yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, lanjut ke bagian F, perilaku budaya demokrasi warga negara. Nah, yang pertama, melaksanakan hak pilih aktif dalam proses pemilu. Nah, ini penting bagi kalian apabila nanti kalian ada hak pilihnya. Jadi digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan golput. Pasti ada yang berpikir, untuk apa saya datang memilih? Tidak berpengaruh. Nah, tapi sebenarnya itu kalian punya hak pilih aktif. Jadi kalian tetap harus melaksanakan. Nah, lanjut, berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan kepala desa, ketua RW, RT, dan sebagainya. Perilaku selanjutnya, tidak melakukan tindakan anarkis apabila calon yang dipilih tidak memperoleh kemenangan. Lanjut, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penyampaian aspirasi melalui saluran politik resmi, seperti melalui partai politik, organisasi masyarakat, atau pemerintah. Selanjutnya, dalam menyalurkan aspirasi melalui demonstrasi dilakukan dengan santun, tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, ini biasa sering bertentangan. Banyak biasa mahasiswa yang pergi demonstran tapi membakar ban, menghalangi jalan. Ini kan bisa merugikan. Nah, sekarang perilaku selanjutnya yaitu melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah atau DPR. Selanjutnya, melakukan komunikasi politik dengan para pemimpin politik atau politikus. Nah, itulah tadi pembahasan kita dalam materi demokrasi di Indonesia. Saya kira cukup video pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.